الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجبروت والجلال شديد المحال له وحده الجمال والكمال وله دعوة الحق وهو لكل ما يريد بخلقه فعال يسبح له من في السماوات والأرض بالغدو والآصال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله حسن السجايا والخصال أوتي جوامع الكلم والمقال أخذ العفو وأمر بالعرف ونهى عن الأذى والجدال فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه وصحبه والآل وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الحشر والمآل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وسلوا الله الثبات على دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتفوزوا برؤية الرحمن في جنة المأوى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya tidak seorang pun kecuali yang memiliki kekurangan, maka itulah sunnatullah yang ada pada penciptaannya, dan tidak ada kekurangan manusia yang terlihat seperti kekurangan orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan sempurna, dan sikap orang-orang yang pantas menjadi pribadi yang unggul. Keunggulan, wahai hamba-hamba Allah, merupakan tujuan yang diinginkan setiap masyarakat yang sadar dan individu yang memiliki kemampuan yang keras. Ia termasuk salah satu target yang jelas yang diajarkan dan ditekankan Islam. Islam menjelaskan bahwa yang menjadi ukuran segala sesuatu adalah kualitas dan keunggulannya, bukan kuantitas dan besarnya. Karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman agar Dia mengujimu, siapakah di antaramu yang paling baik amalnya. Dalam ayat ini Allah tidak mengungkapkan aktsaru amala, yang paling banyak amalnya, karena yang menjadi ukuran adalah hakikat, bukan tampilan bentuk. Ada perumpamaan orang Arab terdahulu menyebutkan susu murni itu berada di bawah buih yang muncul saat dimasak. Keunggulan, wahai hamba Allah, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau beban yang tidak bisa dipikul. Keunggulan sejatinya adalah kemauan yang keras dan upaya maksimal yang dilakukan individu yang memiliki variabel-variabel pendukung keunggulan, dan tekad untuk melewati tingkatannya hingga rela mengorbankan sesuatu yang paling mahal dan berharga demi mewujudkan tujuan. Dan sesungguhnya tak ada seorang pun kecuali ia memiliki keunggulan yang tersembunyi di dalam dirinya, hanya saja berbeda-beda dalam hal mengeluarkan potensi diri dan ketidaksadarannya terhadap hal tersebut dalam hal lingkungan yang tersedia untuk menempa orang-orang yang berbakat. Dan penghargaan kepada individu yang unggul berbeda-beda. Sebagaimana halnya hukuman yang berfungsi sebagai kontrol diri dari perbuatan buruk, maka penghargaan pun berfungsi sebagai penggerak untuk menguatkan tekad agar lebih unggul. Karena Allah tidak memberikan keistimewaan akal sehat dan tubuh yang sehat bagi manusia kecuali agar manusia termotivasi dalam mengeluarkan sisi keunggulan yang terpendam dalam dirinya. Dan manusia tidak sama dalam tingkatan pemikiran, kekuatan fisik, dan penghidupan. Namun, dengan perbedaan tersebut, setiap orang bisa menjadi pribadi yang unggul sesuai bakat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Petani tidak sama dengan dokter. Hanya saja masing-masing dari keduanya memiliki keunggulan tersendiri di profesinya. Dan ahli fikih tidak sama dengan penulis. Hanya saja masing-masing dari keduanya memiliki keunggulan dalam bidangnya. Dan keunggulan sejatinya bukan nilai yang mutlak, yang tidak bisa dimasuki, sesuatu yang relatif, karena tidak ada keunggulan yang sifatnya mutlak. Bahkan
Masing-masing memiliki keunggulan yang pantas bagi dirinya dan tidak bisa diidentikan dengan kesempurnaan. Sesuatu yang tidak bisa diambil menyeluruh bukan berarti ditinggalkan semuanya. Karena prestasi yang diraih orang yang unggul di akhir waktu lebih baik daripada tidak berprestasi sama sekali. Bila tidak bisa menjadi yang pertama, maka berusahalah untuk tidak menjadi yang terakhir. Sebab bisa saja keunggulan itu justru terletak pada ketidakgagalannya di saat banyak orang yang mengalami kegagalan. Dan sebaliknya, ketidakunggulannya bisa dianggap kegagalan karena ada banyak orang yang unggul. Hal dan rintangan dalam kondisi tersebut tidak masuk kategori itu. Sebab halangan dan rintangan adalah salah satu kunci keunggulan yang hanya bisa diraih dengan sempurna setelah melewati proses tersebut. Gagal sekali bukanlah aib, akan tetapi yang menjadi aib adalah gagal berkali-kali dengan cara yang sama. Sungguh Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan terjatuh dalam lubang yang sama dua kali. Akan tetapi sepatutnya seorang muslim menguatkan semangatnya dan tidak membatasi keunggulan dirinya dengan ruang. Sebab ketika semangat yang tinggi digabungkan dengan cita-cita yang mulia, maka seorang tidak akan merasa puas sebelum menggapai puncak bintang. Keunggulan sejatinya, wahai hamba-hamba Allah, adalah mengorbankan apa yang ada dan bukan membebani diri dengan apa yang tidak ada. Tiap orang lebih tahu bidang-bidang yang membuatnya bisa unggul di dalamnya dan bidang-bidang yang bukan kecenderungannya. Inilah konsep hidup yang diperlihatkan Nabi SAW kepada para sahabat, karena beliau mengetahui semangat masing-masing sahabatnya. Suatu ketika seorang sahabat datang menemui beliau dan mengeluhkan kondisinya dengan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban-kewajiban Islam telah banyak pada diriku, maka beritahukan aku satu perintah yang aku jadikan sebagai andalan." Kemudian beliau bersabda, "Buatlah lisanmu selalu berzikir kepada Allah." Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkatku sebagai pejabat?" Mendengar hal itu, beliau menempuk pundakku lalu bersabda, "Wahai Abu Dzar, engkau sebenarnya lemah, tidak memiliki kemampuan memimpin, dan jabatan itu adalah amanah, dan sungguh amanah itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak serta melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya." Maka maksudnya, wahai hamba Allah, bahwa orang yang lemah atau tidak memiliki kemampuan manajerial tidak bisa memimpin dengan sukses, karena manajer itu membutuhkan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan bertindak secara tepat dalam melalui rintangan. Manajer yang unggul tidak akan bisa diwujudkan dengan angan-angan atau gagasan-gagasan yang menarik yang diusulkan, akan tetapi dengan ide yang muncul dari sesuatu yang mungkin direalisasikan secara nyata lewat kekuatan orang yang membawanya. Orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tidak akan bisa memberikan apa-apa, dan orang yang sehat akalnya tidak akan menceburkan dirinya dalam hal yang bertentangan dengan tabiat dan kecenderungan yang diketahui dan dikuasainya dengan baik, karena kekurangan yang dilakukannya akan lebih banyak daripada yang semestinya di saat ia dituntun untuk profesional. Dan dalam sebuah athar disebutkan, sesungguhnya Allah senang bila salah seorang dari kalian melakukan salah satu perbuatan maka ia menguasainya dengan baik. Maka sesungguhnya penguasaan itu bagian dari keunggulan, dan dengan keunggulan kemajuan terwujud. Di antara hal yang dimaklumi bersama adalah bahwa tidak ada satu peradaban pun yang tidak memiliki keunggulan, karena keunggulan adalah salah satu terobosan-terobosan yang penting. Generasi terdahulu kita tidak akan bisa menggapai cita-cita yang tinggi tanpa keunggulan yang memperkaya seluruh bidang ilmu pengetahuan di zamannya, hingga jasa mereka sangat dibutuhkan orang-orang. Mereka juga memperoleh kesuksesan besar dalam bidang hukum, pembuatan undang-undang, manajemen, kedokteran, fisika, dan ilmu pengetahuan serta industri lainnya yang dimanfaatkan oleh semua umat manusia darinya secara luas. Dan sungguh di antara yang paling utama dari keunggulan mereka saat itu adalah bekerja sesuai spesialisasi, karena bekerja di luar bidang spesialisasi hanya menjerumuskan seseorang dalam kesalahan dan menunjukkan sikap tidak serius. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan Ibnu Hajar rahimahullah, orang yang berbicara tentang sesuatu di luar bidang yang dikuasainya hanya memunculkan hal-hal yang aneh. Dan spesialisasi tidak diragukan lagi akan meningkatkan penguasaan, penemuan, dan penciptaan, dan terhindar dari kecerobohan yang muncul akibat konflik atau ketidaksesuaian kompetensi, terutama bila konflik yang bersifat kontradiktif dan bukan variatif. Dan generasi terdahulu umat ini terbiasa untuk berbagi keunggulan. Masing-masing unggul dalam bakat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Misalnya Zaid bin Thabit yang unggul dalam bidang bahasa, hingga ia mampu menguasai bahasa Persia dalam rentang waktu 15 hari. Abu Hurairah unggul dalam hafalan hadis-hadis Nabi SAW,
sehingga ia meriwayatkan lebih dari 4.000 hadis dari beliau. Khalid bin Walid unggul dalam hal memimpin pasukan perang karena ia menguasai ilmu militer dan seni perang, hingga Rasulullah SAW memberinya gelar pedang Allah yang terhunus. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, orang yang paling menguasai ilmu faraid adalah Zaid. Maksudnya adalah orang yang paling berilmu dalam ilmu faraid adalah Zaid. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan pula secara sahih dari Nabi SAW bahwasannya beliau menyebut Hasan bin Thabit sebagai sahabat yang paling menguasai syair, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang paling menguasai hukum, Mu'adz bin Jabal sebagai sahabat yang paling mengetahui halal dan haram, dan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai sahabat yang paling amanah dari umat ini. Itu semua adalah keunggulan yang dimiliki generasi terdahulu kita yang mulia, dan mereka lah yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka, niscaya keberuntungan diperoleh dan kemuliaan yang selama ini diinginkan akan terwujud. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilayh inna rabbi kana ghafurar rahima. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Sungguh perkataan terbaik adalah kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru dimunculkan dalam agama. Setiap hal yang baru dimunculkan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan berada dalam neraka. Bersatulah dengan jamaah kaum muslimin, karena tangan Allah selalu bersama jamaah, dan siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin maka ia termasuk dalam neraka. Kemudian ketahuilah wahai, semoga Allah membimbing kalian bahwasannya seunggul dan sehebat apapun seorang dalam satu bidang, maka kesempurnaan tetap milik Allah semata, dan kesucian dari dosa hanya milik Nabi SAW. Sebab tujuan dari pribadi yang unggul adalah agar dimudahkan untuk mendapatkan kebenaran dan dekat dengan kebenaran, dan bisa memetik hasil jerih payahnya selama masih matang sebelum layu, serta merasa bangga karena bisa mengangkat panji umat di hadapan umat-umat lainnya, karena umat Islam beserta individu-individunya yang menggambarkan umat secara keseluruhan, dan potensi keunggulan yang dimilikinya tidak selayaknya terbuang percuma tanpa ada persaingan. Perlu diketahui bahwasannya keunggulan bukan berarti bersikap membebani diri dengan yang negatif dan menampilkan kepalsuan. Hendaknya seorang harus mengetahui kemampuan dirinya, mengkondisikan diri sesuai tujuan Allah menciptakan dirinya, dan menunjukkan jati diri seperti yang dikenal kepada orang-orang kepadanya, bukan dibuat-buat. Sebab ada orang-orang yang memang ingin unggul namun tidak pada tempatnya, sehingga mereka terjerumus dalam kegagalan. Berapa banyak orang yang membebani dirinya dalam mengikuti jalan hidup orang lain, namun tidak bisa tampil menjadi pribadi yang unggul, dan tidak bisa memperlihatkan jati dirinya lewat jalan hidup yang Allah ciptakan dalam dirinya. Sebagaimana orang yang dianugerahi keunggulan oleh Allah, sebaiknya berhati-hati dengan sikap sombong dan takjub dengan diri sendiri, karena keunggulan yang dimilikinya sangat dekat menimbulkan sikap-sikap seperti tersebut. Tidak ada sesuatu yang lebih berpotensi membuat seseorang binasa seperti sikap sombong. Selainnya, keunggulan adalah upaya seseorang menempa diri dengan berusaha dengan sungguh-sungguh dan mandiri, bukan mencontoh, bukan mengambil di atas jerih payah orang lain, mencuri keunggulan dan keahlian orang lain melalui menisbatkannya pada dirinya, atau mengklaim bahwa dirinya lah yang berprestasi, bukan orang lain. Sementara ada teman yang bekerja sama dalam mewujudkan keunggulan tersebut. Semua sikap tersebut termasuk pemalsuan yang dimurkai dan mengenakan baju kebohongan. Semoga Allah melindungi kita semua dari dampak buruknya. Bagaimana tidak, Nabi SAW pernah bersabda, orang yang menampilkan sesuatu yang tidak pada dirinya seperti orang yang mengenakan 2 lembar baju kebohongan. Maka seorang muslim yang qanaah, yang sadar, ialah
apabila ia tidak menjadi bagian dari orang yang unggul, ia tidak akan pelit di dalam membantu orang-orang yang unggul di atas keunggulannya agar menjadi penumpang yang baik dalam bangunan mereka. Sungguh telah diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, bisa jadi orang yang menyampaikan ilmu meriwayatkan hadis kepada orang yang lebih paham darinya. Allah yang memberikan taufik dan dialah yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.